Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sedulur-sedulur, malam hari ini kita kumpul kembali ngopi disik, ngolah pikir, diskusi asik. Monggo diunjuk. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Mbah Nur? Alhamdulillah. Ini Mbah Nur. Ya, namanya ngopi Disik. disik. Oh, kristal. Alhamdulillah, malam lalu kita diskusinya rada seru gitu. Karena berhubungan dengan hal yang memang itu umum terjadi gitu, bisa terjadi sama siapapun gitu kan. Dan itu kita sudah dengar, kita sudah pahami, semoga apa yang telah kita ketahui kemarin dan selanjutnya apapun yang kita ketahui, Allah berikan kita kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, agar kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, malam hari ini kita kumpul seperti biasa. Pasti ada unek-unek atau ada hal yang ingin didiskusikan. Nah, semoga apapun itu gitu kan yang kita diskusikan menjadi input yang baru, menjadi pengetahuan yang baru, menjadi pemahaman yang baru, dan itu bisa menambah kita lebih ringan dan menjadikan kita lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, teman-teman ada yang mau mulai duluan diskusi? Apa aja terserah. Monggo. Ya. Oh, silakan Pak Taso. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat ngopi disik yang berbahagia. Menurut kata Pak Kiai, Pak Ustadz, Ya. itu katanya hidayah itu datang dari siapa saja. Ya. Begitu juga ternyata pertanyaan itu yang saya alamin ini ternyata juga datang dari siapa aja. Artinya bermula dari pertanyaan ini bermula dari anak-anak yang belum balik lah, SD kelas 1 2. Biasa kalau minggu sore-sore itu ya. Saya kalau udah jaminan anak main bola itu, anak kecil-kecil itu ngopi sambil nyebut ngerokok. Itu anak-anak itu main bola nih Pak Kiai. Itu bukan pok gitu. Mungkin ada yang kesliding apa-apa. Ada kata-kata yang menurut pikiran saya itu kok ada pemicu. Gini. Ada kata-kata gini kalau nggak salah. Apa ya? Pakai otak dong gitu. Mungkin kesliding apa itu. Pakai otak dong gitu. Kok pikiran saya kok timbul, boleh juga nih buat ngonten ntar malam. Pikiran saya nih Pak Kiai. Pakai otak dong. Nah, bisa nih buat ngonten gitu. Pikiran saya. Terus saya putar-putar di sini, tapi kalau pakai kata itu kok kayaknya kurang pas, terlalu kasar. Pakai otak dong. Hampir nanti saya rubah tapi biar agak sopan dikit. Otak itu kan pikiran. Berarti nanti yang kita diskusikan ini pakai pikiran dong, kan gitu. Ya. Bicara pikiran nih Pak Kiai, saya sebelum mengajukan pertanyaan ini, saya mau ngasih beberapa contoh, ya minimal 2 contoh yang udah saya alami ini. Nanti mohon izin Pak Ustadz Luman, nanti saya ada satu ini yang buat contoh buat jenengan, tapi diizinkan ya. Monggo. Ya. Silakan. Contoh juga. Iya. Contoh pertama gini nih, sahabat-sahabat ngopi. Saya memang takut sama kesendirian, jujur. Ya, waktu itu udah saya tanyakan Pak Kiai, jawaban Pak Kiai simpel. Mungkin kalau nanti ada narasi saya yang kurang pas diurusan Pak. Ketakutan itu sebetulnya ditimbulkan dari pikiranmu sendiri, katanya Pak Kiai begitu. Begitu ya Pak Kiai ya. Nah, contoh pertama. Contoh kedua, mungkin udah dibikin YouTube, mungkin berapa bulan yang lalu saya mengungkapkan masalah pribadi, urusan pribadi lah. Ya memang saya udah punya anak gede dan pengen nikah dan udah panjang lebar, nanti tolong sahabat-sahabat buka di YouTube kalau memang mau penjelasan secara detail ya. Waktu itu saya punya keluhan lah, masalah anak mau nikah gini. Terus intinya, jawaban Pak Kiai, nikah itu sebetulnya mudah dan murah. Yang bikin ribet dan sulit itu
pernikahan. Ya. Kata beliau begitu. Ya. Nanti mohon dikoreksi Pak Kiai. Semua itu disebabkan oleh pikiran kita, kata Pak Kiai. Ya. Jadi mudah enggak itu pikiran. Ya. Itu contoh yang kedua. Ya. Itu saya alamin sendiri. Ini mohon izin Ya. Pak Lukman. Silakan. Sahabat kita Pak Ustadz Lukman itu mungkin 2 bulan yang lalu ya sharing cerita-cerita dia punya masalah dan kok rasa-rasanya sampai sekarang ini saya lihat belum 100% move on. Nah, ya itu soalnya kemarin ada pertanyaan itu kan berarti kan 100% belum move on. Ya, Nah, alhamdulillah. itu saya rasa penyebabnya juga karena pikiran dia belum bisa berdamai. Artinya belum bisa dengan damai dengan pikirannya dia sendiri. Ya. Gimana, Pak? Kira-kira ada kesinkronan enggak nih narasi saya? Belum ada damai pikirannya itu belum bisa diajak damai. Oh. Atau Ini belum berdamai? Bertanya kepada saya nih. Iya, ini. Oh ya. Bukan itu teritorialnya sebenarnya. Saya udah cincai, saya udah damai. Oke, kalau ini yang karena yang merasakan saya nggak Iya, bisa iya. apa-apa. Oke, lanjut. Itu contoh ketiga. Apa perlu contoh yang keempat lagi? Nah, oke lah, supaya banyak kita kasih contoh bawahnya. Kata Pak Yai juga, nanti mohon dikoreksi kalau salah Pak. Saya mau mengulang masa lalu dan memang kadang lupa saya. Bahagia itu mudah. Apa? Saat ini di Di sini, sini berbahagialah. berbahagia. Tapi kebanyakan orang itu dibikin riba. Orang yang udah nikah setahun, 2 tahun, dia bahagia apa? Ya seandainya saya dititipin amanah anak, saya bahagia banget. Padahal yang udah punya anak, nanti begitu udah ini, oh coba deh kalau anak saya udah kerja, semua langkahnya bahagianya. Padahal yang udah kerja juga begitu. Kayak coba deh anak saya udah nikah, langkah bahagia seperti yang saya alamin ya. Jadi saya udah nikah gitu. Berarti kan pakai syarat. Benar. Sedangkan kata Pak Kiai, bahagia itu simpel, nggak perlu syarat dan rukun kan? Sepakat Pak Kiai ya? Bahagia itu nggak perlu syarat dan rukun. Iya. Nah, Oke. ini. Nah, semua contoh itu udah saya kemukakan di sini. Nanti tolong sahabat-sahabat ngopi dhisik, Ya. bantu saya Heeh. cari ayatnya di Al-Qur'an atau hadis di hadis. Heeh. Bantu tentang ayat-ayat yang mendukung tentang pikiran. Pikiran. Ya, terus sebelum pertanyaan ini saya ajukan ke namanya narasumber. Kita diskusikan dulu ya. Oke. Pertanyaan gini Pak Kalimi. Ini mulai dari Pak Kalimi dulu. Iya. Pertanyaannya gini Pak Kiai, simpel Pak Kiai. Pak Ustaz Kalimi. Apakah Pak Kalimi sepakat dengan narasi yang saya sampaikan atau mungkin mau menambahin atau pengen menyanggah narasi yang saya sampaikan? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana untuk memanage pikiran-pikiran kita yang liar itu? Karena pikiran kita liar ya. Ya kayak termasuk saya begitu dengar kata-kata itu tang itu kan liar itu. Bagaimana cara mengendalikan komunis? Mungkin itu mohon tanggapannya. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Kalimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sokabat ngopi ya, saya awali dengan ngopi. Ngopi. Intinya kan mencari kebahagiaan. Ya Pak Karso. Bisa begitu? Intinya kan gitu kan. Iya. Bahagia itu apabila kita dekat dengan kekasih kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut. Kita dekat kekasih kita. Dekat dengan kekasih kita. Pasti kita bahagia. Iya. Kita dekat kekasih kita pasti bahagia. Yang ya kekasih itu tak lain tak bukan, jadikanlah Tuhan itu kekasih kita. Ya. Oke. Kalau dari segi materi, makan saya juga pengalaman bagaimana dulu perasaan ini galau apa
makan enak. Ikut ibu angkat itu enak loh. Jadi paranormal, dukun ya, yang tamunya dari laut bawa ikan laut, yang dari gunung bawa buah. Enak nggak? Iya. Makan itu ayam apa, enak terus. Iya. Tapi rohani kosong. Rohani kosong. Saya dulu kan dijanjikan mau ngaji sambil sekolah, tapi di situ saya dikasih pendidikan sekolah formal aja. Nah, gitu kan. Ya ikut saya antar kasih gitu. Tapi alhamdulillah saya walaupun formal itu pendidikan itu bisa semua bisa menuju Tuhan. Nah, kita intinya itu. Enggak agama atau formal itu kalau kita benar-benar menekuni bisa mendekatkan Tuhan. Nah, ketika saya ikut bimbingan rohani, ikut ngawulo sama orang-orang yang itu lah, orang-orang alim, itu ada ketenangan. Dan semakin di sini saya pun kumpul orang alim, murabi, itu ada semakin tenang. Semakin tenang. Itu pengalaman. Itu pengalaman pribadi. Kalau situ Pak Karso kok mendekatkan selain Allah, pasti galau. Kita dulu itu enak. Romo Yai kan udah menjabarkan. Dulu kita sendirian enak. Ketika kita dilahirkan, kita masih dekat dengan Tuhan kita. Tadi ngasih contoh anak kecil main bola. Itu bahagia yang nggak dibikin-bikin. Iya. Anak kecil itu nggak bahagia yang nggak dibikin-bikin, asli murni. Kalau Pak Karso bisa bahagia seperti anak kecil itu, hebat. Berantem udah masalah, nggak ada dendam anak kecil tuh. Hari ini berantem, besok kita main lagi. Iya. Nah, itu anak kecil bahagia. Nah, itu yang bisa diambil dari segi bahagia, pengalaman dekatkan diri dengan. Kalau kita masih ada ketakutan, introspeksi diri, apakah kita udah dekat dengan Tuhan? Padahal Tuhan itu dekat sama kita, lebih dekat urat leher, kata Al-Quran kan. Tuhan lebih dekat urat leher. Kok kita bisa takut? Itu masalahnya apa? Gitu. Iya. Terus yang kedua apa tadi ya? Bahagia terus pikiran itu Cara mengendalikan. pikiran itu seperti apa? Memanage pikiran. Memanage pikiran. Pikiran kan kalau kita pakai pikiran liar, Iya. tentu nggak bisa dimanage. Pikiran kita liar. Kita fokus pada Al-Hayyu yang Maha Hidup. Yang diajarkan Sayyidiyas ini kan ketika kita tekuk lidah. Diam diri tekuk lidah, insya Allah Pak Karso ora takut. Nah, ini. Itu dari murabi juga ini. Tekuk lidah. Tekuk lidah, otomatis kita fokus pada napas kita. Nah, fokus kepada zat yang memberi hidup kita. Ya. Kalau ketakutan itu pasti di luar diri kita, itu liar. Nah, itu liar. Butuh kefokusan mau sendiri di ruangan itu. Tetap liar. Kalau liar ya kita fokuskan aja. Biarkan kalau Romo Yai biarkan dia mengambil, tapi kita usahakan lewat itu fokus. Ya, fokus kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, padahal Tuhan itu nggak jauh dari diri kita, lebih dekat dari ulat leher yang meliputi alam semesta ini. Itu dari saya. Monggo yang mau menambah silakan. Mbah. Ini Oh, menambahkan? itu ada.
Mengendalikan Ya. pikiran. Hah? Mengendalikan pikiran. Enggak, silakan udah. Baik, saya akan menanggapi apa yang menjadi pertanyaan Pak Tarso mengenai bagaimana mengendalikan pikiran dan bahagia itu seperti apa sih? Gitu ya Pak Tarso ya. Baik, mengendalikan pikiran. Pikiran kita benar liar. Pikiran kita itu saya pernah belajar kitabnya itu Tarbiyah wa Ta'lim, bahwa ada 3 kekuatan pikiran. Yang pertama itu kuatul hifzi, dia mampu mengingat, memorize, mengingat. Nah, terus kuatul fikri, pikiran itu sendiri bisa berpikir. Terus yang ketiga itu namanya apa sih ya, ikhrojiyah gitu, kekuatan yang dari pikiran itu kita mampu bisa melampaui eksplorasi. Nah, pikiran kita itu mampu mengeksplorasi sehingga tercipta yang namanya imajinasi, kreasi. Ya, itu dari kekuatan yang ketiga ini, kekuatan pikiran yang ketiga ini. Kekuatan untuk menghafal apa yang pernah kita simpan di otak kita itu akan terulang. Oh, di sana tempat begitu itu ada hantunya. Itu disadari atau tidak akan hadir. Tempat gelap itu menyeramkan, itu hadir tuh. Memorize namanya. Nah, terus kuatul fikri gitu kan. Kekuatan berpikir itu sendiri kita bisa menganalisa atau kita bisa berlogika atau yang sistematik dan matematis, 1 tambah 1 2 gitu kan. Nah, kuatul hifzi ini bisa dimanipulasi sebenarnya. Kekuatan memori ini bisa dimanipulasi dengan kekuatan pikiran itu sendiri. Nah, kalau itu adanya di dalam endapan memori, maka endapan memori itu bisa dipengaruhi dengan sistematik tadi Pak, matematis, logik. Itu bisa dilawan kalau itu sumbernya dari ingatan ya. Nah, terus ada kekuatan mengeksplorasi. Nah, yang akhirnya bisa menghasilkan cipta, imajinasi dan lain sebagainya, itu dari kekuatan pikir yang mengeksplorasi, dieksplorasi. Nah, sehingga dia bisa tahu banyak hal. Itu yang jelas ada sumber-sumber yang bisa mengangkat itu jadi tereksplorasi gitu. Terus kalau bahagia, ya benar, saya sepakat dengan Pak Yai. Kapan saja, artinya saat ini di sini pun kita bisa. Udah bahagia aja. Bahagia itu tanpa syarat. Bahagia itu yang menyebabkan kita bersyukur. Nah, orang yang kurang bahagia pasti jarang bersyukur, karena nggak pernah merasa senang, nggak pernah merasa bahagia. Nah, intinya itu, di mana ada bahagia di situ pasti ada syukur. Kenapa kamu bersyukur? Rata-rata orang karena saya bahagia. Padahal tidak, bersyukur dulu baru bahagia sebenarnya. Kenapa kamu bersyukur? Ya karena supaya bahagia. Bersyukur dulu sebenarnya. Kenapa? Dengan bersyukur itu Allah tambah nikmatnya, Allah tambah nikmatnya. Jadi kalau menurut saya nih Pak Tarso, versi saya, bahagia itu ya kapan aja, di mana aja. Itu. Ya gitu Pak Tarso. Jadi saya menjawab bagaimana pikiran itu. Terus yang kedua ya bahagia ya seperti itu menurut saya. Ya. Mau ditambahkan, Bandut? Saya cuma mau nambahin mau pikiran aja. Banyak orang berpikir tapi nggak sadar. Berpikir tapi nggak sadar. Iya Oke. kan. Yang lebih baik itu sadarnya itu, bukan masalah berpikirnya. Sadar dengan dirinya sendiri. Iya. Apa yang kita lakukan, Allah suka apa enggak, Allah ridho apa enggak, udah gitu aja. Masa repot-repot. Sadar dengan dirinya sendiri. Sadar dengan diri. Banyak orang berpikir tapi nggak sadar, korupsi dan sebagainya. Itu kalau malah jeli-jeli, pemikirannya lebih rumit. Tapi nggak sadar pada dirinya sendiri. Ya. Benar. Kalau saya puncaknya di kesadaran diri sendiri. Ya. Itu ya, benar ya. Oke. Saya mau Saya nambahin boleh nggak Pak? Oh, iya. Ini pandangannya orang umum nih. Ya. Kalau menurut saya, pikiran itu nggak bisa dimanage Pak. Yang bisa dimanajemen itu tindakannya. Karena pikiran itu luas, siapa yang bisa batasin pikiran kita? Nggak bisa. Tindakannya. Kalau kita berpikir sesuatu mau melakukan yang jahat, itu tetap pikiran. Tapi kita melakukan apa enggak tindakannya. Jadi kalau menurut saya pikiran itu bebas, mau mikir apa aja, nggak ada yang bisa main kan, nggak ada yang tahu kok. Yang di manage itu ya tindakannya.
apa yang keluar dari pikiran itu keluar apa enggak gitu. Kalau untuk bahagia, kalau saya bahagia itu sederhana. Yang penting saya masih bisa makan, rokok, itu harus bahagia. Kalau untuk bahagia punya sesuatu itu kan cuman hampa. Ya, ada titik temu, ada titik temu. Ada titik temu. Sebelum ke narasumber. Sebelum ke narasumber, saya pengen nanggapin Pak Mbah Nur. Mbah Nur. Saya sepakat Mbah Nur masalah kesadaran tadi. Bahkan sering sering kita ngaji itu yang waktu di bawah itu bulan puasa itu saya masih ingat itu namanya ada satu bahasa pikiran dan bahasa kesadaran. Saya sepakat. Artinya gini. Ini mohon diluruskan Pak Kiai kalau salah. Jadi pertama dalam hati kita itu pertama cereret itu namanya Kesadaran. bahasa kesadaran. Ya. Begitu nanti bahasa itu naik, masuk ke pikiran, didiskusikan jadi bahasa pikiran, nanti orang bisa berubah. Ya. Tapi nanti lebih jelasnya mohon ke narasumber. Ya. Baik. Begitu Pak Yai. Jadi Pak Tarso punya unek-unek tentang pikiran. Ya beliau sebelumnya cerita bahwa rasa takut itu sendiri lahirnya dari pikiran sendiri gitu kan. Nah, terus akhirnya Pak Tarso memiliki pertanyaan bagaimana memanage pikiran gitu kan. Terus yang kedua, bahagia itu seharusnya seperti apa gitu ya Pak Tarso ya? Iya. Bahagia itu seharusnya seperti apa? Ya, itu dua pertanyaan dari Pak Tarso. Monggo Pak Yai. Ngopi dhisik. Ngopi dhisik. Monggo. Chris. Kopi. Nah, Mas Chris mana kopi? Join. iya. Pikiran ya. Udah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur sanak kadang Kang Sinorawedi, para sahib, sahabat, para kanca, teman-teman. Semoga kita semua senantiasa mendapat limpahan rahmat, maghfirah, dan rahmat kasih sayang, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bahasannya atau pertanyaannya masih rancau. Ya. Belum fokus buat saya. Karena satu tentang hidayah. Kan datangnya bisa dari mana saja. Jadi ya awalnya kan itu ya Pak. Yeah. Kalau Ya. awalnya itu hanya sebagai pembuka kata Pak. Oh, pembuka Jadi kata. idenya itu kok saya hubungkan dengan hidayah. Oh kalau hidayah itu datangnya kepada siapa aja. Saya tuh ketemu pertanyaan ini idenya justru dari anak-anak kecil timbulnya. Jadi awalnya sebagai pembuka dan itu bukan pertanyaan yang saya tanyakan. Oh, hanya pembuka aja Pak. Ya, karena tadi begitu kan. Enggak ya awalnya itu cuma Hidayah itu dari siapa saja. Terus itu terinspirasi dari anak-anak main bola, Ya, pakai itu. otak dong, ya kan. itu ya. Terus timbul lagi pemikiran, ganti-ganti, jangan pakai Bahagia. otak dong, pakai pikiran dong. Nah, Ya, terus Tapi tiba-tiba fokusnya ke pikiran pembahasannya. Iya. Bahagia. Itu. Kalau yang lain sampai pembukanya. kebahagiaan. Tapi Iya. fokusnya cuma dua ya. Ya, dua. Bagaimana memanage Pikiran. pikiran, yang kedua Cara bahagia. 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 Bahagia seperti apa? Ya, simpel aja. Ya, ora usah kakean pikiran wis. Kalau pikiran jadi masalah, ora usah kakean pikiran, ora masalah. Jujur tuh jawabannya. Satu itu. Nah, yang jadi masalah karena kakean pikiran. Ora usah kakean pikiran. Pikiran itu menimbulkan kemelekatan. Semua kemelekatan muncul dari pikiran. Nah, orang kalau pikiran jadi masalah, orang usah kakean pikiran. Ya kan? Kalau orang itu nggak kakean pikiran ya
nanti dia hidup itu apa adanya. Kan? Apa yang ada disikapi, kan nggak akan pikiran, turah sikil. Jadi apa yang ada sekarang saat ini di sini nggak usah dipikirin, disikapi aja. Dan semua yang ada di hadapan kita ini didatangkan oleh Allah sebagai anugerah rezeki untuk kita. Apa yang dipikirin, sikapi aja apa yang ada. Loh, kalau ini yang ada nggak disikapi, mikirin macam-macam, ya itu yang bikin masalah. Ketika kita menikmati, menyikapi anugerah Tuhan apa yang ada sekarang saat ini di sini, akan muncul rasa syukur. Syukur itulah yang membuat kita bahagia, bukan bahagia yang membuat kita bersyukur. Kalau syukur nunggu bahagia nggak syukur-syukur hemen, nggak tahu bahagia. Syukur itulah yang membawa kita merasa bahagia, terasa. Bahagia itu adanya dirasa. Nah, wujud syukur, rasa terima kasih itu apa? Mengeksplorasi apa yang ada sesuai dengan kehendak sang pemberinya. Manfaat kan? Makanya menimbulkan rasa syukur. Nah, syukur itu yang menjadikan kita bahagia ketika wah bahagia gitu. Daya ciptanya jadi bagus. Coba kan sampean menciptakan sesuatu kok ketok apa? Ada kebahagiaan tersendiri. Walaupun tidak sebaik apa yang dipandang orang, tapi kita sudah merasa bahagia di situ. Karena apa? Ini hasil eksplorasi, hasil sikap. Orang kakan pikiran, dari kakan pikiran malah rada jadi apa-apa kadang. Ya orang bahagia kenapa? Nggak punya hasil. Simpel kok. Justru pikirannya dimanage supaya nggak kakean pikiran. Kita kan kadang-kadang yang nggak perlu dipikir, yang semestinya dipikir ya dipikir. Sementara kita sudah punya rumus. Buat apa bicara lagi tentang pikiran? Rumus pikiran, rumus berpikir itu sudah tahu kok. Bukankah kemarin-marin pada bahas inat tafakuro? Wah, ya kan? Ala khomsati aujuhin, udah. Tafakur itu berpikir hanya 5 hal itu kok. Yang perlu dipikirkan. Yang lain tuh nggak usah kakan pikiran, disikapi aja. Jadi disikapi semua yang ada di hadapan kita. Jangan mikir yang nggak ada. Kita gendeng kok. Mikir apa? Nggak ada pak, lu gak ono dipikir. Loh. Udah mikir apa? Yang ada, udah ada kok dipikirin. Udah ada, ngapain dipikir? Sikapi. Lalu yang nggak ada, yang nggak usah dipikir. Oh, nggak ada mau dipikir apanya? Yang ada aja disikapi, rasa dipikir. Nah, semua yang ada ini anugerah didatangkan dari Tuhan untuk kita. Nah, ayo kita sikapi sesuai dengan kehendak yang memberikan anugerah ini. Puas pak, disitulah rasa syukur muncul, bahagia itu nikmat. Makanya la ing sakartum la azidan nakum. Wala ing kafartum ina adabi laset. Kalau kamu syukur, aku tambah nikmatnya ya, itu bahagia itu nikmat. Bukan enak, bahagia itu pak, nikmat. Kenapa nikmat? Urusannya urusan rohania. Simpel dong? Ya, simpel. Pun. Sepakat juga karpe, sepakat karpe, aku gampang. Gimana teman-teman? Taruh ini tuh. Ada nggak batasan? Gimana Pak Tarso? Ya, penjelasannya sepakat nih Pak. Sepakat. Jelas ya. Jelas ya? Ya. Karena nyambung dari ngaji-ngaji dulu langsung kebuka itu. Ya, tentang terkoneksi ya, lagi ya. kalau 5 hal yang harus dipikirin. Termasuk wedi mikirnya sing ora ono. Iya, iya itu. Pikiran kita, ya. Pikiran Sepakat kita, Pak. iya. Dipikir. Iya, iya. Oke. Sepakat ya Pak? Iya, sepakat. Oke. Pak Kali mungkin ada pertanyaan? Ini Pak Nur ada. Oh, Madur. Ada kata tadi ada. Iya ada tadi ada. Tadi katanya Iya. Tanya apa ya? Tadi itu. Ayo rasa malu. Iya udah masuk Ya, terus. ada unek-unek apa? Ada pertanyaan Iya. apa? Apa? tadi yang
Ulama apa? Ulama. Satu Anbiya tuh. Ulama warasatul anbiya. Iya. Oh iya, mau nanya ke Pak. Ya, urut dulu ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, mau wabarakatuh. urut dulu masalah ini kan ulama itu satu anbiya, ya kan? Itu katanya tuh dari nabi, sahabat, terus sampai anbiya, kok akhir-akhir ini kok malah jadinya kok nggak karuan, Ah, gitu loh. Ada pesantren kayak gini, ada akhirnya kan nggak iya. karuan semua. Itu tuh pewaris apa ahli waris sebenarnya itu? Pewaris apa Ulama ahli itu. Kok sampai kayak jadinya kayak gini tuh? iya. Pewaris apa ahli waris gitu? Iya, makanya kok akhir-akhir ini kok ulama pada goyang semua itu gimana itu? Katanya pewaris nabi, Nabi. apa ahli waris apa pewaris katanya? Ya. Terus perbedaannya apa ahli waris sama pewaris? Nah, maka tadi saya makanya nanya. Oh, nanya. Iya. Iya. Kok akhir kalau memang benar dari Nabi. harusnya kan benar kesininya. Iya. Kok malah Sama Iya. semua. Ya. goyang? Iya. Sama ya, Pak. Enggak beda-beda ya kalau sama-sama dari Nabi ya. Iya. Iya. Ya, kamu saya mau nanya, pewaris apa ahli waris? Heeh. Coba Iya. dari Pak Lukman Pak dulu deh. Lukman dulu. Saya Pak, Kang Pak Ali. Lukman dulu. Oke. Al ulama'u warasatul anbiya. Iya. Jadi kalimatnya itu ini sumbernya hadis ya. Al ulama'u, ulama itu warasah itu artinya warisan. Kalau yang mewarisi pelakunya waris namanya. Nah, kalau yang diwarisi maf'ulnya atau objeknya itu maurus. Warasah itu masdar. Itu al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah warisan para nabi. Yang namanya warisan berarti kan sebenarnya dia tidak memiliki apa ya, wacana berpikir, orang dia benda kok. Ulama itu benda, warosah itu benda, barang yang diwarisin, ismul masdar. Itu warasatul anbiya, warisannya para nabi. Ya wajar kalau ada benda yang nggak mikir gitu kan, ada benda yang ngaco gitu kan, nggak sesuai gitu kan. Kalau dia memang jadi pewarisnya nabi, maurus yang diwariskan gitu kan, ya dia akan mengikuti apa yang jadi perintahnya nabi. Itu dia tidak akan berlari daripada ajaran nabi. Itu ini mohon maaf, ini pendapat saya, bisa jadi saya salah gitu kan. Karena warosah itu ism masdar. Itu harusnya mau rusul nabi dong. Gitu. Pewarisnya orang yang diwariskan dari nabi. Seharusnya kalimatnya begitu. Ini menurut saya gitu kan. Makanya banyak ulama yang salah. Akhirnya ulama itu terbagi dua. Ulama su dan ulama akhirat ya. Itu ulama yang benar. Yang satunya ulama su, ulama yang buruk. Itu karena warosah itu nggak bisa apa-apa. Yang bisa itu yang menjadi fa'il, waris atau maurus. Itu menurut saya. Bisa jadi saya salah. Terus untuk menghadapi apa yang terjadi sekarang di tengah kaum ya mereka yang disebut ulama ini gitu. Ulama itu kan alim, mufradnya. Alim itu identik dengan pikiran. Jadi pikirannya banyak gitu kan. Yang namanya pikiran bisa jadi gitu kan. Satu pikiran dengan pikiran yang lain akan berbeda. Itu. Nah, selanjutnya itu ada namanya hukama, hakim. Itu. Sebab kan di ayat itu yang kemarin kita kaji tuh, Kang Alimi. Jadi ada tingkatan di atasnya orang-orang yang berpikir ini, itu ada namanya ulul albab. Wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira gitu kan. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka dia sungguh telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi di atasnya ulama itu hukama, al-hikmah, orang yang berzikir, orang yang berpikir gitu kan, sehingga dia bisa menemukan hikmah. Itu yang nggak benar ulama ya bisa jadi karena ulama juga dibagi dua, ulama masuk dan ulama akhirah kan. Itu ya menurut saya itu aja dulu gitu kan. Lebih lanjutnya diskusi ini kita ke narasumber. Ya sepakat ya? Iya. Ya monggo Pak Yai. Itu tadi Mbak Nur bertanya gitu kan.
ulama itu kan. Kok ulama itu katanya warasatul anbiya. Ya. Kok malah pada ribut nggak mencerminkan Tidak sesuai. keulamaannya begitu, Pak? Itu. Ulama itu kan warasatul anbiya. Kok malah ribut, kok nggak mencerminkan ulamanya. Ya jelas. Ulama ya warasatul anbiya. Ulama. Ulama itu kan kata asal dari alama. Ya kan? Alama, telah berilmu, telah mengetahui lah bahasa ininya ya. Makanya ilmu disebut pengetahuan. Alama telah mengetahui. Ya. Fa'ilnya disebut alimun. Orang yang mengetahui. Jamaknya menjadi ulamaun. Orang-orang yang mengetahui. Ya, kalau ulama itu kan orang-orang yang mengetahui. Orang-orang yang berilmu, punya pengetahuan, punya ilmu ya. Ya, karena dia orang-orang pengetahuan itu otomatis dia mewarisi. Dia sebagai pewaris. Itu. Pewaris untuk siapa? Untuk para nabi. Oh iya. Makanya ulama-ulama itu mewarisi nabi. Nabi itu kata asal dari naba'a. Artinya kabar, berita, alias warta. Jawane warto, berita. Orang yang bawa-bawa berita namanya nabiun. Jadi nabi itu orang yang membawa berita. Tidak mungkin orang bisa membawa berita kalau tidak dapat pengetahuan. Makanya ulama itulah yang mewarisi nabi, pewaris nabi. Nah, nabi itu orang yang memberitakan pengetahuan itu. Bisa dipahami enggak nih? Enggak, kalau memang ini nggak cocok ya monggo. Saya hanya apa adanya. Nah, kemudian dikait-kaitkan dengan ilmu agama, pengetahuan tentang nabi adalah orang yang menerima suara Tuhan, anggaplah wahyu dari Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri, tidak untuk disebar luaskan. Jadi dia mewarisi untuk dirinya. Begitu bukan pemahamannya kalau nabi itu? Ketika dia menerima wahyu, kemudian diperintah untuk menyampaikan, namanya Rasul, ada utusan. Begitu bukan? Nah, makanya Nabi, Rasul adalah pewaris alim, pewaris ilmu. Padahal al-ilmu, al-alim, huwa Allah. Ilmu huwa Allah. Nabi dan Rasul pewaris-pewarisnya Tuhan. Pewaris ilmu tuh Tuhan. Nabi untuk dirinya yang memberitakan, dapat berita dari dirinya, kemudian memberitakan kepada orang lain, pangkatnya menjadi Rasul, diutus menyampaikan. Pewaris bukan? Ilmunya bukan yang pewaris. Al-alim pewarisnya. Yang menerima warisannya Nabi ketika diperintah menyampaikan kepada orang lain disebut Rasul. Rasul artinya utusan. Jadi yang namanya ulama ya warasatul anbiya. Nah, masalah kok ulama kok karu-karuan ya ulama apa ya, wong pinter lah, wong pinter bukan nabi Pak. Wong pinter iki dudu nabi. Wong akeh wong pinter ra sadar kok. Kalau nabi kan memang dibimbing dengan kesadarannya, dibimbing melalui ilmunya Tuhan. Nah nek wong pinter ya pinter-pinteran ah. Ya akal-akalan barang ya biasa kok. Ya ngadu pinter ya ora karu-karuan. Yang ada wong pinter. Bukan orang alim. Wong pinter. Zaman sekarang itu yang banyak orang
pintar, bukan orang sadar. Justru para nabi itu menerima ilmu dari Tuhan, suara Tuhan karena kesadarannya. Ya ulama ya, wasallam dia pengetahuan itu. Itu sebetulnya. Lu kasih lu, cucu nabi ya. Nah nabi ya orang. Iya. Nabi walaupun dia nggak dakwah tetap dia baik orangnya, apalagi Rasul. Iya. Lakon karena lakum fi rasulillah sesuatu hasanah mesti apa? Ini kan label ulama basa Jawane wong pinter, bahasa Indonesianya orang pintar, bisa juga mungkin dianggap cendekiawan. Cendekiawan itu membuat cendekiawan apa ya ngerti? Ini betul Pak? Loh, kalau pinter di bidang kebaikan, ya jadi wong pinter sing apik. Nek pinter bidang kejahatan, denge pinter kerja, padha pintere. Bajingan karo wong apik padha pintere, Pak. Ngadang polisi karo rampok padha pintere ya. Mengene ubur-uburan terus, Pak. Mergo ilmune ya ono. Nah, orang-orang berilmu, ilmu yang membawa kebaikan, nah, ilmu-ilmu yang mewarisi kebaikan, nah itu ambiya, para nabi. Tapi ilmu-ilmu kejahatan, ini ya ilmunya asu, ini kan, jenggang-jenggong asu, anggur jenggang-jenggong ya, seneng orang seneng apa? Muangap jenggong terus melet ngono kae. Engko nek ana dhuwit akeh melet ngono kan jilat-jilat ngono kae. Wong sama itu asu kok. Itu asu kok repot. Piye. Nah sepakat karepe ora iso karepe lah aja. Sepakat ya, dapat pencerahan ya dari sini ya. Karena ini juga Gampang gitu loh. Iya. Mas Kris sepakat ini ya? Sepakat. Ya, alhamdulillah. Ya, berarti kita sudah dapat pemahaman ya. Ini masih kelanjutan nih Pak Yai. Saya boleh bertanya ya Pak Yai? Boleh. Iya. Kelanjutan dari kerangka berpikir, cara berpikir sampai ulama yang tukang mikir gitu kan. Gitu. Akhirnya ada pemahaman bahwa ada ulama su dan ulama yang akhirat ya. Saya mendengar kaul. Saya dapat opini bahwa itu kalau nggak salah sumbernya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-haqqu bila nizamin qad yaglibuhul batil bila nizamin. Kebenaran yang tak terorganisir seringkali dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Ini sumbernya sama-sama dari ilmu nih. Gitu, sumbernya sama-sama dari ilmu. Orang pintar yang bisa mengorganisir kejahatan, orang ilmu, mungkin ulama juga yang ngerti hadis, yang ngerti dalil, dia mengorganisir kejahatan. Itu seringkali kejahatan ini menang lawan kebenaran karena diorganisir. Nah, karena saya tahu Yai saya bukan dari sisi yang biasa aja nih. Saya mau nanya ini sama Pak Yai tentang kejahatan yang diorganisir, bagaimana caranya menyikapinya gitu kan, untuk menghadapi kejahatan yang terorganisir ini Pak Yai. Sementara kita tahu nih, kebenaran kadang itu lemah karena tidak terorganisir. Nah sikap kita tuh harusnya seperti apa Pak Yai? Ya, apapun yang terorganisir itu ada manajemen yang rapi. Karena ada organisasi. Ya kan? Organisasi ada aturan-aturan mainan di situ. Nah, aturan itu yang disebut manajemen kan? Jadi sebuah manajemen. Ketika manajemennya rapi ya, gerakannya rapi. Walaupun itu kejahatan. Kebaikan, kebenaran juga begitu. Gitu. Kalau nggak di manajemen, nggak terorganisir, ya nggak ada kekuatan. Orang tanya organisasi apa kan gitu. Nah, kenapa tanya organisasi? Di organisasi itu mesti ada aturan-aturan main, kemudian ada manajemen yang harus dipatuhi. Ini yang jadi masalah justru kenapa kadang-kadang kejahatan itu justru menang gitu. Harusnya kan
Kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila karena zahuqa. Kalau hak datang yang batil itu lenyap, karena batil itu mesti lenyap. Gitu loh. Ya, kalau kemudian kita agak dalam dulu, yang hak itu Allah, yang batil selain Allah itu. Selain Allah batil lenyap, kalau Allah kan tidak. Kulu alaiha fan. Ya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau kebenaran itu disandarkan kepada Tuhan, tetapi tidak di-manage, tidak ada organisasi yang kuat, nggak ada persatuan, nggak ada kesatuan, nggak ada kebersamaan, akan kalah dengan kebatilan yang bersatu padu dan punya aturan yang agung yang harus kita patuhi dalam organisasi itu. Ada manajemen. Nah, umumnya kebenaran itu berantem. Nah, karena mengklaim satu sama lain rebutan benar. Nah, wong jahat orang rebutan jahat. iya. Yes, pokoknya ya sesama bajingan dilarang saling mendahului itu ada, tapi kalau selama pemegang kebenaran itu udah saing-saingan. Goro-goro tahlilan itu iso gak salaman kok kiai karo kiai itu. Ustaz itu gak salaman ketemu goro-goro wilayah tahlilan. Misalnya saya orang RW 1, kok mimpin tahlilan di RW 2. Itu ada yang di RW 2 itu gelo gitu loh. Padahal podo bener kan. Ya tahlile podo. Terus sesuk ora tegur-teguran, ketemu ora gelem salaman, jajane sallallahu alaihi wasallam salaman iki sallallahu alaihi wasallam dilewati ngono. Kan perkara itu tadinya. Podo bener tapi nek wong jahat enggak. Bajingan itu. Ayo ono gak ndek ono kris. Apa? Kris bajingan kok. Udah punya etika. Etika, gak mau mendahului ya, Pak? Udah, ya, sesama bajingan dilarang mendahului. Terus aku tak bajingan yang kono wae. Bisa begitu ya, Pak? Iya. Iya. Loh, bajingan kalau udah mulai ngono baca-bacaan. Iya, benar. Hah? Bagaimana? Sepakat karepmu, gak sepakat. Lho kan gak terima ya gak apa-apa wong pancen yo. Begini kan? Iya. Foto bajingane kok. Baru rada-rada sembuh aja. Sembuh aja. Iya. Enak kan? Iya. Pun nonggo ngono wae lho. Iya. Apa ada yang kurang itu? Ya iya, itu Pak. Itu yang jadi. Itu alasannya saya kenali begitu. Makanya ayo kita yang mau di jalan benar di jalan. Ayo dong organisasi kita diperbaiki, manajemennya ditoto, kan bolak-balikan di pembinaan gitu ah. Mergo ada kaul tadi, al-haq bila nidom, yaglibul batil bin nidom. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan baik itu mudah digolehkan, mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Iya, itu yang jadi bahan renungannya. Jadi, ukhuwah, mohon maaf ini ya teman-teman, ukhuwah Islamiyah itu kadang kalah sama ukhuwah Prehmaniyah itu loh. Oh iya. Itu kadang gimana ya, ini realita ya, gitu kan. Ketika kebatilan itu memiliki keterikatan, itu soal melekat banget gitu loh. Iya. Nah, kenapa kita yang di atas jalan yang benar ini nggak punya keterikatan seperti itu gitu. Nah itu yang jadi masalah, bukan tidak punya. Iya. Punya. Justru kita yang punya tapi nggak mau pakai. Kita punya. Baik atau syariat. Justru salah satu. Iya. Ya apa namanya? Salah satu upaya wasilah untuk mendapatkan bimbingan dari Tuhan itu baiat. Tapi justru orang kita sendiri yang punya baiat tabu terhadap baiat. Coba baca di Quran itu di surat Al-Fatihah kalau nggak salah. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Ya kan? Surat Al-Fatihah kalau nggak salah itu ayat 10. Ya, innal ladzina sesungguhnya orang-orang yubayyi'unaka yang berbaiat kepadamu, berjanji setia bersama-sama kepadamu. Innama yubayyi'una Allah. Hakikatnya sebenarnya dia itu baiatnya bukan sama kamu, tapi baiatan sama Gusti Allah.
Kalau itu engkau lakukan, ya Allah bahwa aidihim, maka tangan Allah akan berada di atas tangan mereka yang berbaiat. Artinya uripe dituntun Gusti Allah. Ora dilakoni. Tapi sekarang janji sesuk diingkari. Janji siap, sesuk ndelewer. Itu kita yang punya, tapi kita nggak pakai. Tapi mereka kuat. Pokoknya janji ya. Ini kopi segelas ya bareng-bareng. Makanya ukhuwah premaniyah kopi segelas bareng-bareng. Rokok gentenan. Bojo tok lho gak giliran niku. Bojo tok. Temenan. Itu kenapa? Kita kan yang punya. Syariat bukan itu? Iya, syariat. Ada dalilnya, perintahnya. Iya. Kenapa kita nggak mau pakai? Iya, iya. Itu salah satu kelemahan kita. Coba pakai dong. Kita nggak punya komitmen yang jelas. Iya. Sehingga kita tidak satu sama lain tidak merasa ada keterikatan. Mestinya kita ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nih. Mulai dari 7 orang ini aja. Kita mau konsekuen dengan janji kita. Kesepakatan kita bersama pada malam ini. Keren Pak. 7 orang aja dulu. Nggak usah ukhuwah Islam yang jauh-jauh. 7 orang ini coba. Gitu. Keren kita 7 orang ini. Terus 7 orang ini sepakat ngamalno hadis Nabi. Ya kan? Masalul mukminin nabi tawadihim batarohumihim batawasulihim kamasali jasadil wahid. Kita ngaku beriman nih kan? Semua 7 orang ngaku beriman. Ya, kata Nabi, masalul mukminin. Perumpamaan orang-orang beriman ini, masalul mukminin fi tawadihim, di dalam saling cinta mencintai, wa tarohumihim, di dalam saling sayang menyayangi, wa tawasulihim, saling berkomunikasi, menjalin hubungan baik, tawasul, kamasali jasadil wahid. Itu diumpamakan seperti satu tubuh. Kita 7 orang ini seperti satu tubuh. Sepakat kita amalkan ini satu tubuh. Coba deh, satu tubuh ini lihat. Ya. Tangan kanan gatel. Tangan kiri. Ini enggak deh. Woi, tangan kiri. Gua gatel nih. Enggak pakai itu. Diam-diam. Begitu kerasa gatel, tangan kiri garuk. Hah? Fakta no beneran? Fakta. Ini satu tubuh. Nah, tangan kiri gatel. Enggak pakai tengok bunga. Tangan kanan garuk. Kanan kiri gatel, garuk. Garukan. Pak. Keren, Pak. Makanya jadilah kamu seperti kedua tangan. Wala takum kau. Jangan seperti 2 telinga. Iya. Cedak tapi nggak tahu. Ya, bisa nggak? Iya, Pak. Itu sebetulnya kenapa kita nggak pakai? Ayo sepakat. Kuat Pak kita. Iya. Syahidiyah. Kalau dilaksanakan ukhuwah syahidiyah. Kalau mau syahidiyah itu ada ukhuwah. Ada berapa orang? Clear nih. Ayo ukhuwah. Mulai sekarang orang-orang syahidiyah harus menjadi orang yang mulia. Untuk mulia harus bisa bertemu Tuhan. Syahadatnya harus benar. Kalau syahadatnya pengen benar, menyaksikan benar, harus ketemu Tuhan. Kalau pengen ketemu Tuhan, ngikutin Rasul. Karena Rasul itu uswah hasanah. Rasul itu ketemu Tuhan di Tursina. Pakai wasilah melihat api. Nah, kita wasilah pengen dibimbing Tuhan dengan bayat. Keren nggak? Tursina. Umpama wong 12 nih maksudnya. Wong 12 ngerokok sin kabeh. Tursin kabeh. Demi sehat. Ya. Itu dulu, paham dulu tentang itu dulu. Iya, paham dulu. Keren nggak? Berawal dari situ dulu. Wong kok ndelok awake dhewe wong 7. Wong 7 ae. Rokoke seragam kabeh. Tursin kabeh. Oh, tursin. Wong datang-datang kok ini nyobainnya. Iki kena nggo gurah. Manfaat dasarnya gurah. Namanya gurah wong tombo. Nek awake dhewe butuh sehat yo
Wong awal-awal kurang enak-enaknya wajar wong jenenge jamu, tapi engko nek wis sehat iki enak. Sing liyane malah krasa gak enak. Boleh dibuktikan gitu. Itu kita bisa keren, Pak. Kita ngerokok nih, plus oleh penghasilan. Ora usah dodolan. Tapi kita konsekuen ini. Wong pitu. Ya kan? Nah, apa meneh sesuk gelem ajak dulur-dulur liyane kabar-kabar. Upama ora, untung, Pak. Untung. Apa dhewe sedina sebungkus ya? Nek wong ngrokok iki. Saulan 30 bungkus, Pak. Poin, Pak. Awake dhewe sin yo rokokan yo tuku, orang ngerokok sin yo ning warung tuku, Pak. Nek ning warung brung ngono tok, tapi nek kene ora, Pak. Satu awake sehat, loro tetep iso rokokan ngedul. Plus engko akhir bulan ono bonus. Nah. Masih ora dodolan. Mergo apa? Awake dhewe rokokan oleh tuku rokok ning warunge dhewe. Warunge Sahidia. Terus dimenet oleh Sahidia. Karena Sahidia ada stokisnya yang memenet itu. Nah itu sebenarnya manajemen. Tapi karena kita tidak mau. Maunya masing-masing. Ya kan? Suka-suka ini kan urusan masing-masing. Nah itu masalahnya. Rokok rasanya podo gak enak, podo asep ya sebenarnya ini. Nggak ada perbedaan ini tuh nggak ada sebetulnya. Beda apa sih? Karena ego aja sebetulnya. Tapi kalau cerita rasa, saya tadinya Samsu hitam aja, sekarang ngerokok Samsu hitam tuh nggak enak menurutnya. Nggak kan? Iya. Tapi ini varian apapun, Pak. Saya coba semua, enak semua. Sekarang itu. Kan saya semua dicobain kemarin. Karena sudah melampaui masa healing krisis. Karena ini langkah awalnya penghancuran racun yang ada dalam tubuh. Makanya saya bilang sama dia, jangan asal jualan, nggak laku, nggak apa-apa, diisep dhewe wae. Tugasnya awake dhewe memberikan penjelasan. Nah wis paham, merasa butuh, merasa itu, biar dicobain, karena ngolah itu dhewe. Ora bae apa-apa diisep dhewe wong kita perokok. Nah itu aja dulu sebetulnya. Supaya ada manajemen yang rapi, kita atur terus kita konsekuen. Kita seperti satu tubuh. Ojo merenco-merenco sakarepe dhewe, ya itu yang buat kita ndak kuat sehingga kalah dengan yang batil, yang kompak dan dia bersatu. Iya, betul. Iya. Betul. Ngundang preman itu jauh lebih mudah. Iya. Ditek siji lu sesuk kumpul kabeh. Aku ngundang pelawak lebih mudah daripada ngundang orang-orang beriman, orang-orang pengajian. Saya ngundang hati tak satu tok tak kasih undangan. Hati saya teko kabeh. Nah sampean tak kayak undangan siji-siji sing teko separuh apa wis. Ngono yang ngakune beriman. Yo Islam itu ngakune paling nah itu makanya sih kalah di mana-mana kalah. Iya. Kira-kira gitu ya, Pak? Iya. Ya, udah Sepakat.